Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah, diberikan taufik untuk bersama menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Dan tentunya kita sama-sama berharap mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang baru saja kita lakukan adalah salah satu ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah yang mudah-mudahan menggugurkan dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatu ila salawati mukaffiratun lima bainahunna idza ustinabatil kaba'ir." Satu salat kepada salat berikutnya, kata Rasulullah, itu menghapus dosa. Salat maghrib yang baru saja kita lakukan itu menggugurkan dosa dan kesalahan kita antara asar sampai maghribnya. Begitupun juga ketika seorang muslim dia kerjakan salat isya, maka kesalahan dosa yang terjadi antara maghrib sampai isyanya itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab kenapa dosa kita itu diampuni pada saat kita sholat. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Innal abda idza shalla," sesungguhnya seorang hamba Allah ketika dia sholat, "wudi'a athari ala atikihi," maka diletakkanlah dosa dan kesalahan dia di atas pundak-pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada, setiap dia ruku dan setiap dia sujud, tasaqqata ma bainahuma, maka bergugurlah dosa dan kesalahan dia. Inilah sebab, kata para ulama, kenapa salah satu kebiasaan yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan sholat, khususnya pada sholat sunnah, beliau memperlama ruku dan memperlama sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dua keadaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergugurlah dosa dan kesalahan seorang hamba tersebut. Sehingga kita dapatkan banyak sekali hadis-hadis Rasul, terkhusus ketika sujud, Nabi itu memperlama sujudnya. Selain tentunya berdoa di dalam sujud, maka ini juga mempunyai hikmah menggugurkan dosa dan kesalahan. Kemudian juga Nabi SAW pun beliau pernah menyebutkan, "Idza qala al-imam ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin wa man wafaqa amin bi ta'minil malaikah ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Ketika seorang imam, kata Rasulullah, dia membaca kalimat ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kata Nabi, ucapkan kalian semua kalimat amin. Sesungguhnya amin yang kalian ucapkan bersama dengan aminnya seorang imam, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, kalau imam membaca kalimat sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkan kalian, kata Rasulullah, kalimat rabbana walakal hamdu. Dalam riwayat yang lain rabbana lakal hamdu, dalam riwayat yang lain Allahumma rabbana walakal hamdu, dalam riwayat yang lain Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada 4 kalimat yang pernah diajarkan Rasul. Maka perbuatan ini, kata Rasulullah, menjadikan dosa-dosa kalian akan diampuni. Ini diantara beberapa hadis, dosa-dosa kita itu berguguran pada saat kita mengerjakan sholat. Belum lagi mungkin seorang muslim di dalam memilih zikir-zikir pada ruku, zikir pada sujud misalnya, dia mengambil hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka ini pun juga punya peluang dosa-dosa dia diampuni.
Selepas sholat kita pun beristighfar. Kalimat istighfar. Kalimat pertama yang diucapkan orang selesai sholat adalah kalimat istighfar. Kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selain dia menambal ketidaksempurnaan pada sholat kita dalam artian menggugurkan dosa dan kesalahan tentunya, kalimat istighfar juga adalah meminta ampun daripada kesalahan di dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Sehingga kata para ulama, banyak sekali hal yang menjadikan dosa kita diampuni pada saat kita mengerjakan sholat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi itu Pak Ulun masih meraba materi, padahal mencari ini apa yang dipandirakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini insya Allah kita akan bersama dengan beberapa kaedah-kaedah penting berkaitan dengan ibadah sholat sunnah. Beberapa kaedah-kaedah penting berkaitan dengan ibadah sholat sunnah yang kita lakukan. Sholat sunnah, salah satu keutamaan dan fadilahnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua sholat sunnah, di antara keutamaannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah yang kita kerjakan, apapun itu jenisnya, ketika itu adalah sholat sunnah, dia menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib kita. Awwalu ma yuhassabu nasu yaumil qiyamah as-shalat. Yaqulu Allah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam. Unduru li abdi atammaha wa in qassa minha syai'a. Fa in kana tamatan kutibat wa tamatan wa in kana in qassa minha syai'a. Unduru lil abdi hal huwa min tatawwu'. Fa in kana tatawwu'an atamma man qassa minha syai'a wa amahum ala dzakum. Kata Rasul, yang pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah ibadah sholat. Dan ini ibadah yang sangat menentukan, dan ini masyhur, semua kita mengetahui. Ibadah sholat adalah ibadah yang pertama dihisab. Ibadah yang pertama diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ketaatan-ketaatan yang lain. Maka yang pertama dicek, dilihat, dan dihisab oleh Allah adalah ibadah sholat. Nanti kita akan berada pada kehidupan akhirat, masing-masing kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang luput dari nama-nama yang disebutkan. Ada nama orang di dunia sama fulan bin fulan bin fulan, maka pasti itu ditujukan kepada orang yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas dan tidak ada yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dihisab, kata Nabi, adalah ibadah sholat. Yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam. Maka ketika nanti, kata Nabi, di hari kiamat kita dihadapkan pada pengadilan Allah, Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai para malaikatku, kata Allah, lihat dan periksa bagaimana sholat hambaku ini. Fahuwa a'lam, yang sebenarnya Allah pun sudah mengetahui. Maka kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, kalau seandainya salat hambaku ini salatnya adalah sempurna, maka berikan pahala yang sempurna, maka dia akan meraih kemenangan yang sebenarnya. Tapi kalau salatnya tidak sempurna, kata Allah, lihat apakah dia punya salat sunnah atau tidak. Kalau dia punya salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala salat dia dengan salat sunnah yang dia lakukan, dan berlakukanlah, kata Allah, seluruh amalan sebagaimana amalan salat ini. Pelajaran pertama dalam hadis ini, Allah menyebutkan yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam. Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, lihat bagaimana salat hambaku ini, yang sebenarnya Allah sudah mengetahui sholat kita. Pertanyaannya, kata para ulama, kenapa Allah harus repot-repot perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, tolong lihat bagaimana cek sholat hambaku ini. Fahuwa alam, yang sebenarnya Allah pun sudah mengetahui. Kenapa Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, lihat sholat orang ini, padahal Allah pun sudah mengetahui. Maka kata para ulama hadis, perintah Allah kepada malaikat-malaikatnya untuk melihat, mencek sholat kita,
Yang sebenarnya Allah sudah mengetahui, hikmahnya adalah Allah ingin menampakkan kemahaagungan Allah di hadapan seluruh makhluknya. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara makhluk Allah yang sangat dahsyat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Uhditsali malakillah." Saya pernah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan gambaran bagaimana besarnya fisik malaikat, kata Rasul. Maka Rasul cerita kepada para sahabat, fisik malaikat itu, kata Nabi, saking dahsyat dan besarnya, kata Rasulullah, ma baina udhunaini wa atiqihi ma baina samai wal ardh. Jarak antara telinga dan pundaknya saja, kata Rasul, itu sejauh langit dan bumi. Telinga kita lawan pundak kita berapa senti aja. Dahsyatnya makhluk yang namanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diizinkan, kata Nabi, untuk memberitahu kepada kalian bagaimana fisik malaikat. Uhditsali malakillah. Rasul cerita, di antara dahsyatnya malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jarak antara telinga dan pundaknya saja, kata Rasul, itu sejauh langit dan bumi. Bagaimana dahsyat dan besarnya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajar ketika Rasul itu jelaskan malaikat itu punya ratusan sayap. Pemimpin dari seluruh para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sampai ulama khilaf, malaikat terakhir yang diwafatkan oleh Allah, siapa malaikat terakhir yang diwafatkan oleh Allah? Ada yang berpendapat malaikat yang terakhir yang diwafatkan oleh Allah adalah malaikat maut. Pendapat kedua menyebutkan malaikat terakhir yang diwafatkan oleh Allah adalah Israfil, peniup sangkakala. Kemudian pendapat ketiga menyebutkan malaikat terakhir yang diwafatkan oleh Allah adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan pendapat yang rajih adalah Jibril alaihi salatu wassalam itu malaikat terakhir yang diwafatkan oleh Allah atas kehendak Allah. Dari seluruh malaikat yang diwafatkan oleh Allah nanti di akhir yang terakhir adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa Jibril yang diwafatkan oleh Allah terakhir dan Allah langsung yang mewafatkan? Untuk menunjukkan bahwasanya Jibril lah pemimpin dari seluruh para malaikat. Jibril alaihi salatu wassalam, ketika kalau dia buka sayapnya saja, kata Rasul, dia buka sayapnya Jibril, itu menutup seluruh langit. Seluruh ufuk itu ditutup dengan sayap yang dibuka oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Jibril punya, paling tidak disebutkan dalam hadis, 300 sayap yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Satu sayap dia bukakan itu menutup seluruh langit. Dan malaikat yang diciptakan oleh Allah, dia dari awal penciptanya dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sombong seorang manusia kalau kita ada sembahyangan sekampungan kayak apakah Allah lah ya. Jibril dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dari awal diciptakan itu tugasnya hanya terus beribadah kepada Allah. Nah, Rasul tadi menyebutkan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencek sholat kita, melihat sholat kita, yang sebenarnya Allah sudah mengetahui sholat kita. Kenapa Allah perintahkan malaikat Allah tadi? Untuk menampakkan dan menunjukkan kemahaagungan Allah di hadapan seluruh makhluknya. Memberikan pendekatan logikanya seperti ini. Ada bos, dia punya perusahaan, dia punya banyak ratusan karyawan. Dari ratusan karyawan tadi mungkin ada orang yang paling besar badannya, paling sangar, tapi kalau ngangarannya bos, jar bos, ambilakan ini, ambilakan banyu, jar bos, diambilakan oleh karyawan yang secara fisik dia mungkin punya tubuh lebih besar, diambilakan. Padahal bos ini mengambil banyu sorangannya kau aja. Kenapa dia perintahkan karyawannya, anak buahnya itu untuk mengambil minuman untuk dia, untuk menampakkan, aku ini bos, saya ini bos. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkata kepada malaikatnya, yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam. Allah berkata kepada para malaikatnya, lihat salat hambaku ini, yang sebenarnya Allah pun sudah mengetahui. Untuk apa? Untuk menampakkan dan menunjukkan kemahaagungan Allah. Ini malaikat yang punya fisik luar biasa, dahsyatnya luar biasa, itu mudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hikmahnya, kata para ulama,
untuk menunjukkan kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Allah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa alam. Lihat kata Allah bagaimana salat hambaku ini. Kalau salatnya sempurna, berikan pahala sempurna. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan tentunya. Kalau salatnya tidak sempurna, maka lihat apakah dia punya salat sunnah. Lihat konsekuensi Rahman dan Rahimnya Allah. Konsekuensi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, kepada kita. Kalau salat kita ini tidak sempurna, maghrib kita tidak sempurna, salat asar kita tidak sempurna, zuhur kita tidak sempurna, subuh dan isya kita tidak sempurna, Allah masih membuka ruang kepada kita untuk mendapatkan pahala sempurna dengan memunculkan syariat ibadah salat sunnah. Konsekuensi Rahman dan Rahimnya Allah. Kelaziman Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keharusan Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Allah sayang kepada kita. Di antaranya adalah kalau salat kita itu tidak sempurna, maghrib kita tidak sempurna, salat wajib kita tidak sempurna, maka Allah bukakan syariat salat sunnah untuk menyempurnakan salat wajib yang tidak sempurna. Dan ini konsekuensi Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlakukanlah kata Allah seluruh amalan sebagaimana ibadah salat ini. Artinya kalau Ramadan kita mungkin tidak sempurna, boleh jadi mungkin mohon maaf kita melakukan rafas, melakukan lagho, melakukan perbuatan yang sia-sia. Puasa sunnah yang kita kerjakan, baik itu Senin Kemis, Ayyamul Bid, atau puasa sunnah yang lain, itu menyempurnakan pahala Ramadan kita yang tidak sempurna. Zakat kita tidak sempurna, boleh jadi mungkin sasarannya tidak pas, sasarannya mungkin tidak terlalu tepat. Sedekah yang kita keluarkan itu menyempurnakan zakat yang kita keluarkan yang tidak sempurna. Karena berlakukanlah kata Allah seluruh amalan sebagaimana ibadah sholat. Perkara-perkara wajib yang tidak sempurna itu bisa ditambal dengan perkara-perkara sunnah dengan amalan yang sejenis yang menjadikan pahalanya bisa menjadi sempurna. Karena biar bagaimanapun pernyataan Allah menyebutkan kata Allah, wa ma taqarraba ilayya bi'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi. Tidak ada perkara yang paling aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, kecuali dia lebih dulu memperhatikan perkara-perkara wajib. Biar bagaimanapun perkara wajib pasti lebih utama daripada perkara sunnah. Biar bagaimanapun seluruh salat sunnah dikumpulkan, dari tahajudnya dia, dari witirnya dia, syuruknya dia, duhanya dia, tahiyatul masjidnya dia, rawatibnya dia, semua salat sunnah dikumpulkan. Dibandingkan maghrib yang kita kerjakan, maghrib itu pasti lebih utama. Semua pahala salat sunnah itu dikumpulkan, kemudian kita membanding dengan pahala salat maghrib yang baru kita kerjakan, maghrib itu pasti lebih utama. Karena biar bagaimanapun perkara wajib itu pasti lebih utama daripada perkara sunnah. Sehingga kalau perkara wajib itu tidak sempurna, apakah dia punya perkara sunnah yang sejenis atau tidak? Kalau dia punya perkara sunnah yang sejenis dengan ibadah wajib yang dia kerjakan, maka yang wajib yang tidak sempurna bisa ditambal dengan amalan-amalan sunnah yang serupa sebagaimana ibadah sholat tadi. Pelajaran kedua kata para ulama di dalam hadis ini adalah, kalau ada orang yang dia dulu di masa-masa jahiliyah, orang yang banyak meninggalkan ibadah sholat, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, dia adalah orang yang tarikus shalah, dia adalah orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara yang terbaik untuk menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib yang dia tinggalkan sekian tahun yang lalu, kecuali memperbanyak sholat sunnah. Karena ini ada hadis Nabi SAW, kalau sholat wajibnya tidak sempurna, lihat apakah dia punya sholat sunnah atau tidak. Dan ini dalil, mohon maaf, menjawab anggapan sementara sebahagian orang. Ada orang yang selesai sholat maghrib, kemudian dia berdiri lagi, dia ibadah maghrib lagi. Ditakuni, kenapa sembahyang maghrib 2 kali? Jarsid ini tahun 2000-an kalau nggak salah. Tahun 2000-an ketika dia tinggalkan. Ada orang yang selesai asar, dia sholat lagi asar. Ditanya, kenapa ini asar lagi? Ini tahun 2021 Januari ya, Sidin. Ada tulisannya, Sidin. Ada meninggalkan sholat, dicek, Sidin, ada. Ini tidak benar, mohon maaf.
Yang benar itu sebagaimana apa yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat wajibnya tidak sempurna, maka itu bisa ditambah dengan ibadah sholat sunnah. Kita tidak boleh mengqadha sholat yang sudah tertinggal tersebut kecuali hanya di dua keadaan. Pertama, kalau kita tertidur. Kedua, kalau kita lupa kita belum sholat. Mana ma'ani sholatin aw nasiha falyusholiha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur, barang siapa yang lupa dia belum sholat, maka sholatlah kapanpun dia ingat. Ada adzan maghrib dikumandangkan, mohon maaf, sebagian orang mungkin masih duduk-duduk misalnya, dia tahu ini adzan maghrib dikumandangkan, dia tahu orang sedang mengerjakan ibadah salat maghrib, kemudian lewatlah maghrib sampai masuk waktu isya. Apakah orang ini boleh qadha pada saat dia meninggalkan ibadah maghrib karena malasnya dia, karena dia tidak mengerjakan perbuatan tersebut, bukan karena lupa, bukan karena tertidurnya orang ini? Tidak ada qadha, kata para ulama. Orang ini berdosa, diancam dihempaskan dalam neraka saqar. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar minta ampun kepada Allah, kemudian dia perbanyak ibadah salat-salat sunnah yang dia lakukan. Dia bertobat kepada Allah, puluhan tahun yang lalu dia mungkin orang yang meninggalkan salat. Dan walillahil hamd, dia jemput hidayah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia perbanyak sholat sunnah. Dia perbanyak sholat sunnah. Jadi di antara keutamaan dari seluruh ibadah sholat sunnah adalah menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib yang kita lakukan. Kemudian berkaitan dengan perkara-perkara yang dikhususkan pada sholat sunnah yang dia berbeda dengan sholat wajib, di antaranya adalah sholat sunnah diperintahkan kita mengerjakannya di rumah kita. Umumnya yang namanya sholat sunnah itu lebih afdal, lebih utama dikerjakan di rumah. Kecuali sholat sunnah yang mau tidak mau kita harus berada di masjid. Seperti tahiyatul masjid. Yang mau kada mau tahiyatul masjid harus di masjid, kada kawat tahiyatul rumah. Yang kedua, yang mau tidak mau kita harus di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, di antaranya salat khusuf ataupun salat kusuf, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Karena Rasul ketika terjadi gerhana matahari ketika di Madinah pada saat itu, beliau pergi ke Nabawi, beliau sholat. Jadi sholat sunnah secara umum diperintahkan di rumah, dan dia lebih afdal di rumah secara umum. Mohon maaf, rawatib yang kita kerjakan, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kalau bicara afdoliyah, tempat yang paling utama di mana? Di rumah kita, dibandingkan di masjid. Tapi kondisi-kondisi tertentu menjadikan kita mau tidak mau di masjid. Kenapa? Mungkin kalau kita kerjakan salat rawatib, taruhlah misalnya qobliyah subuh di rumah, kita tidak sempat mengejar salat subuh berjamaah, maka ini berbeda. Bagi kita yang rumah kita dekat sekali dengan masjid, idealnya rawatib itu di rumah. Sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Rasul tidak pernah rawatib itu di Nabawi. Rasul tidak pernah sholat sunnah itu di masjid. Tapi Nabi sholat sunnah itu di rumah beliau. Makanya Bilal ibn Rabah itu menceritakan, setiap Nabi keluar dari kamar Aisyah, dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu langsung menuju mimbar tempat sholat. Dan ketika itu kata Bilal, saya tidak akan pernah iqamah kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari beliau keluar dari rumah, ternyata sahabat itu sudah ada yang berdiri menyusun shaf. Dan itu dapat teguran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Fala taqumu hatta tarawni." Kalian jangan berdiri, kata Rasul, sampai kalian melihat aku masuk ke tempat sholat. Maka Bilal kemudian berkata, saya tidak pernah iqamah kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul beliau melaksanakan salat sunnah itu di rumah beliau. Salat duha mana yang lebih afdal? Apakah di masjid atau di rumah? Yang lebih afdal itu di rumah. Tahajud mana yang lebih afdal? Jelas yang lebih afdal itu di rumah. Secara umum. Ya kecuali mungkin ada orang umroh, ada orang hajian misalnya, ini berbeda. Karena mereka ingin mengambil keutamaan salat di Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram itu kali 100.000. Muncul pertanyaan, bukankah Nabi SAW tidak pernah tahajud di Nabawi?
Bukankah Nabi SAW tidak pernah sholat rawatib itu di Nabawi? Kenapa kita melaksanakan sholat sunnah itu di Nabawi, di masjid? Jawabannya kata para ulama, karena ketika itu kita adalah orang yang musafir, dan kita adalah orang yang jarang berada di masjid tersebut, dan kita jarang mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Sementara Nabi setiap hari beliau berada di Nabawi, dan ini keadaan khusus, sehingga difatwakan oleh para ulama, seseorang yang haji, seorang yang umroh, maka dia tetap melaksanakan sholat-sholat sunnahnya di masjid tersebut untuk mendapatkan keutamaan yang berlipat tadi. Berbeda dengan orang yang mukim di sana, setiap hari mereka bisa ke Nabawi, setiap hari mereka bisa ke Haram. Sementara kita ini musafir, haji aja antriannya sekian tahun, umroh aja mungkin mohon maaf tidak setiap tahun mungkin, sehingga ini berbeda, berbeda dengan orang yang di sana. Makanya orang umroh, orang haji, hampir tidak kita dapatkan mereka itu jamaah qashar. Mereka sholat mukim sebagaimana orang-orang mukim. Padahal ini hukum musafir. Orang ini musafir. Jelas-jelas dia musafir, dia melakukan perjalanan. Orang dikatakan musafir kapan? Idh kharaja min biladi bihadil mahdud. Orang dikatakan musafir ketika dia keluar dari tempat tinggalnya kurang lebih di 85 kilo. Sementara orang itu keluar dari rumahnya menuju Haram, menuju Masjidil Haram, menuju Masjid Nabawi, ke Saudi, itu sekian ribu kilo. Jelas-jelas orang ini musafir. Tapi kenapa mereka sholatnya tidak jamaah qashar untuk mengambil keutamaan tadi? Karena itu jarang mereka dapatkan. Beda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari beliau sholat di tempat tersebut, maka diambillah hukum umum untuk Rasul. Kita pada saat di luar dari Madinah, di luar dari Mekah, di tempat tinggal kita, kalau bicara sholat sunnah yang afdol itu di rumah secara umum, kecuali mau tidak mau itu harus di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekhususan yang selanjutnya berkaitan dengan sholat sunnah yang dia berbeda dengan sholat wajib adalah lebih utama dikerjakan sendiri dibandingkan berjamaah, kecuali sholat sunnah yang mau tidak mau harus berjamaah. Seperti Idul Fitri, Idul Adha itu wajib harus berjamaah. Karena kada sah kalau kita sembahyang hari raya itu sorangan, kada sah. Aku tahun kena aja sidin Idul Fitri sorangan aja sembahyang sidin. Kenapa? Imamnya lawas ya sidin. Itu kada sah. Salat model yang seperti tidak sah. Idul Fitri, Idul Adha dia salat sendiri itu tidak sah. Harus berjamaah, harus berjamaah. Qiyamut tarawih, mana yang lebih afdal? Apakah berjamaah atau sendiri? Yang lebih afdal berjamaah. Karena ada hadis Nabi SAW secara khusus, innahu man shallama al-imami hatta yansarif kutiba salatal lailah. Siapapun kata Nabi SAW yang dia mengerjakan tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, dicatatkan dia telah melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Tapi kalau tahajud lebih afdol itu sendiri. Tahajud itu lebih utama sendiri. Rasul itu tidak pernah tahajud berjamaah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah. Padahal jelas Aisyah itu mengetahui sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah seandainya tahajud berjamaah itu lebih utama, Rasul akan bangunkan Aisyah kemudian mengajak tahajud berjamaah. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis Nabi yang menyebutkan sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Ini khusus salat wajib, bukan salat sunnah. Tahajud itu lebih afdal sendiri. Kenapa dikatakan lebih afdal sendiri? Karena itu yang mayoritas dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hukum standar di dalam ilmu usul fiqh, perkara-perkara yang sering dilakukan Nabi, maka ini menunjukkan afdaliyah. Contoh, kalian mungkin pernah mendengar duduk dengan cara iqa. Iqa itulah menduduki kedua tumit pada saat kita duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Menduduki telapak kaki itu ditegakkan, kemudian menduduki kedua tumit. Ini ada hadis Rasul dan hadis ini sahih. Mana yang lebih afdal, duduk iqa atau duduk iftirash ketika tasyahud awal? Yang lebih afdal duduk iftirash. Kenapa? Karena itu yang mayoritas dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi iqa itu hukumnya boleh. Jadi kalau mengambil hadis, mengambil sikap hukum, lihat mana yang mayoritas dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan afdaliyah. Boleh orang itu duduk iqa, silahkan
silahkan dia duduk ikat. Tapi kalau itu nang rancak digawi, maka dia salah di dalam menetapkan hukum. Ikat itu sekali-sekali dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau kita bangun dari sujud, mayoritas Nabi perintahkan untuk jilsatu istirahat, duduk istirahat dulu, baru kita berdiri. Tapi boleh orang yang bangun dari sujud langsung berdiri, silahkan. Tapi mayoritas perbuatan Nabi, beliau duduk dulu baru beliau berdiri. Maka ini menunjukkan afdholiyah. Tapi orang yang langsung berdiri silahkan, hukumnya diperbolehkan. Nah, tahajud, mayoritas sholat Nabi itu dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tahajud sendiri itu lebih utama. Tapi apakah boleh tahajud berjamaah? Hukumnya boleh. Abdullah ibn Abbas itu pernah tahajud berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerita, bitu bi Maimunah, fahiya khalati, fahiya zaujatu min azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqama alaihi salatu wasallam, faqumtu an yasari, thumma akhadha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhadtu, faqum fi al yaminihi. Kata Abdullah ibn Abbas, satu malam saya bermalam di rumah Maimunah. Maimunah adalah khalati, bibiku, kata Abdullah ibn Abbas, adik dari ibunya Abdullah ibn Abbas. Dan dia adalah salah satu istri dari istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi mengerjakan di malam tersebut mengerjakan sholatul lail, sholat malam. Maka saya ambil air wudhu, kata Ibnu Abbas, dan saya tidak tahu di mana saya harus berdiri. Berdirilah saya, kata Ibnu Abbas, di samping kiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui saya berdiri di samping kiri Rasulullah tarik saya, kata Ibnu Abbas, untuk berdiri di sebelah kanan. Sisi pendalilan yang kita ambil dalam bahasan ini adalah bahwasanya Nabi ketika itu asalnya tahajud sendiri. Kemudian Ibnu Abbas ikut. Ibnu Abbas bukan berada pada posisi diajak Rasul, tidak. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sholat, maka saya ikut sholat. Dan saya tidak tahu di mana saya harus berdiri. Saya berdiri di samping kiri Rasul, saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Kemudian Rasul menarik saya untuk saya berdiri di sebelah kanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi pendalilan yang kita ambil adalah dalam bahasan ini, Ibnu Abbas ketika itu bukan berada pada posisi diajak untuk tahajud, tidak. Tapi beliau ikut, kata Abdullah ibn Abbas. Ini dalil tahajud berjamaah dengan tahajud sendiri, maka yang lebih afdol itu adalah sendiri, tidak dengan berjamaah. Tapi berjamaah itu hukumnya boleh. Berjamaah itu hukumnya boleh. Salat sunnah secara umum itu diperintahkan sendiri, dan itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan cara berjamaah. Kekhususan yang selanjutnya berkaitan dengan salat sunnah yang dia berbeda dengan salat wajib adalah salat sunnah boleh dilakukan dengan duduk walaupun tanpa ada uzur. Dia bukan orang yang sakit, dia bukan orang yang punya problem dari kesehatannya. Orang yang sehat, sigar aja, buka laju aja, masuk ke masjid, diambil sidin kursi, tahiyatul masjid takbir, Allah Akbar, langsung duduk misalnya. Apakah sah tahiyatul masjid dia? Salatnya sah. Karena itu pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala rahilatihi. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengerjakan salat sunnah dengan cara duduk di atas kendaraan beliau. Tapi itu tidak sunnah. Hanya menunjukkan kebolehan. Ulun sering sampaikan, tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah. Tidak semua perbuatan Nabi itu dikatakan sunnah. Sampai kapan itu dikatakan sunnah? Kalau perbuatan tersebut berulang, atau perbuatan tersebut diikuti oleh sahabat dan diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah sholat sunnah duduk tanpa ada uzur. Ini hanya menunjukkan alal ibahah, hukumnya boleh. Tapi ingat, orang yang mengerjakan sholat duduk, kata Nabi, sholat sunnahnya duduk, kata Rasulullah, maka nisfu min salatil qaim, pahalanya, kata Rasulullah, separuh dari pahala orang yang mengerjakan sholat berdiri. Jadi kalau pian hendak mencoba dapat pahala separuh, sembahyang duduk ya, sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tanpa ada uzur, dia punya kesehatan, dia sehat tanpa ada uzur, tahu-tahu dia duduk, maka sholatnya tidak sah, batal. Kalau sholat wajib, karena perintah qiyam, berdiri, itu rukun dari rukun-rukun sholat. Faqumu lillahi qanitin, kata Allah. Kalian sholat berdiri, kata Allah, perintah Allah.
Imran ibnu Husain ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengeluhkan sakitnya, dia berkata, ya Rasulullah, fa inni li bawasir. Rasul, saya punya penyakit wasir. Apakah boleh saya sholat ini tidak berdiri ya Rasul? Kata Nabi, sholli qa'iman, engkau sholat berdiri dulu. Fa in lam tastati fa qa'ida, kalau engkau tidak mampu baru duduk. Fa in lam tastati fa ala janbik, kalau engkau tidak mampu duduk baru engkau berbaring, kata Rasulullah. Ini dalil bahwasanya berdiri itu rukun dari rukun-rukun sholat. Rasul, kita tahu di akhir-akhir kehidupan beliau, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, di akhir-akhir kehidupan Nabi, lebih dari usia 60 tahun pada saat itu, Nabi itu berat sholat beliau, kata Abu Hurairah. Tapi Nabi tetap paksakan berdiri sampai i'tamada ala imad, sampai Nabi itu sholat bersandar dengan tiang dari tiang-tiang masjid, kata Abu Hurairah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita ini berdiri rukun dari rukun-rukun sholat semampu kita, semampu kita. Tapi kalau sholat sunnah, sekali lagi, boleh dia duduk, tapi pahalanya, kata Rasulullah, separuh dari pahala orang yang berdiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di antara kekhususan pada sholat sunnah juga adalah sholat sunnah itu boleh dibatalkan, walaupun bukan dalam kondisi darurat. Selama dia berhajat, itu hukumnya boleh. Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu sedang melaksanakan sholat sunnah, taruhlah misalnya ba'diyah zuhur, takbir Allah Akbar, rakaat pertama selesai, masuk rakaat kedua, keingatan kompor belum dimatiin. Nah, kompor belum dimati ya sudah. Apakah boleh membatalkan? Hukumnya boleh. Tapi kalau itu sholat wajib, tidak. Kenapa? Karena itu belum dikatakan darurat. Sholat wajib itu boleh dibatalkan hanya di dua keadaan. Pertama, kalau dalam kondisi darurat. Apa itu darurat? Memudaratkan diri kita atau memudaratkan orang lain. Kita sedang sholat maghrib, sholat isya misalnya, kemudian di samping ada orang yang jatuh kemudian pingsan. Orang ini perlu pertolongan. Apakah kita boleh membatalkan isya kita? Hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Kenapa? Ini darurat. Jangan kita berpikir nang siup inya juga. Dia bantu. Tapi kalau sholat sunnah, dia punya hajat, hukumnya boleh, walaupun bukan dalam kondisi darurat. Sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.